self-producing group. Ingat ya, self-producing. Mereka nyebut diri mereka yang creator crew. Jadi bukan cuma nyanyi, nari, tapi lirik, musik, koreografi, bahkan videografi mereka ikut garap. Dia ini jenius musik yang udah bikin lagu hits buat TXT yang judulnya Deja Vu dan iLead yang judulnya Magnetic. Di Kartalk, member lain bilang kalau Kono ditanya sesuatu, loadingnya tuh bisa sampai 5 menit sendiri nih baru jawab. Gue udah stand Kortis nih dari zaman Kono masih suka pakai tote bag bekas buat jadi tas-tas hari. Udah itu aja gitu. Hai Ulcing Gudul. Oke guys, tarik nafas dulu. Kalian sadar nggak sih kalau dunia K-pop lagi diguncang sama satu nama yang bener-bener gila belakangan ini? Kalau kalian belum tahu, fix kalian mainnya kurang jauh. Hari ini kita bakal bedah tuntas boy group yang digadang-gadang sebagai the next big hit. Dan gak main-main, mereka datang dari rahim yang sama nih dengan legenda dunia, one and only BTS. Dan satu lagi nih, King of Concept, TXT dong. Yap, siapa lagi kalau bukan Kortis. Mereka baru aja debut Agustus 2025 kemarin. Yorobun jangan hujat dulu nih, awalnya aku kira mereka cuma boy group visual doang dengan gaya edgy mereka. Kayak pakai celana melorot, baju gombrong, dan yang lainnya gitu. Tapi curhat dikit, kemarin aku baru aja nonton konten terbaru mereka yang sesi curhat 1 jam di mobil tuh. Judulnya 2025 Kartalk. Nah langsung deh, wow, bentar. Wah ini grup isinya agak gemes-gemes freak gitu ya, tapi jadi idol. Bayangin aja ada member yang nangis gara-gara nyanyi di salah satu talk show yaitu Limousine Service yang kata dia jelek. Padahal enggak guys, itu video bahkan FYP di mana-mana saking kerennya. Sampai-sampai King of Hip Hop yaitu Epic High bilang nih kalau mereka ngasih mandat hip hop tuh ke Kortis di era ini. Penasaran kan? Yuk kita kenalan sama 5 cowok jenius yang siap ngacak-ngacak bias list kalian. Let's get into it. Nah sebelum masuk ke member, kita bahas nama mereka dulu nih. Kortis, artinya diambil dari frasa color outside the line. Filosofinya, mereka nggak mau dikotak-kotakan. Mereka mau bikin musik yang bebas dan out of the box. Dan satu hal yang bikin aku respect banget, mereka ini self-producing group. Ingat ya, self-producing. Mereka nyebut diri mereka yang creator crew. Jadi bukan cuma nyanyi, nari, tapi lirik, musik, koreografi, bahkan videografi mereka ikut garap. Oke, sekarang bagian terseru nih. Kita bedah member-membernya satu persatu dengan fakta-fakta mind-blowing dan cerita behind the scene yang kocak abis. Kita mulai dari Uri leader nih, kapten pakai kapital, Martin, lahir 20 Maret 2008. Dia ini jenius musik yang udah bikin lagu hits buat TXT yang judulnya Deja Vu dan iLead yang judulnya Magnetic, sebelum debut bahkan ya. Dia juga mantan anggota Rainbow Choir yang tampil di Olimpiade Pyeongchang 2018. Tapi di balik image jeniusnya, Martin ini hatinya lembut banget guys. Di konten Kartalk, dia ngaku pernah nangis sesenggukan sendirian gara-gara dia ngerasa nyanyinya tuh jelek pas latihan buat acara Limousine Service. Terus dia juga ngaku nih kalau cita-citanya dulu random banget. Mau jadi arsitek, koki, astronom, bahkan kerja di NASA. Semuanya nih dia embat gitu. Nah ujung-ujungnya jadi idol yang jenius. Emang jalan hidup tuh nggak ada yang tahu ya. Nah lanjut nih ke member tertua, James. Lahir 14 Oktober 2005. Ini yang tertua aja 2005 nih, angkat tangan dong Nuna-Nuna atau Hyung-Hyungnya. Nah dia ini mantan member Trainee A, mantan atlet ice hockey, dan mantan backup dancer Jungkook BTS. Paket lengkap banget. FYI banget, dia jago 5 bahasa dan punya koleksi lebih dari 100 topi. Ada cerita ngakak nih, pas James baru masuk Kortis, member lain si Songhyun sempat ngira James itu orang Meksiko. Gara-garanya James pernah bercanda nih bilang dia itu dari Meksiko. Dan Songhyun tuh percaya aja gitu. Terus James ini ternyata punya nama asli lain di paspornya yaitu Cha Yupan. James itu sebenarnya nama aslinya juga dan dia lebih sering dipanggil James. Oh ya, dia juga sempat bikin member lain kaget nih karena pernah nangis pas listening party album mereka. Nah, terus ada Juhun, lahir 3 Januari 2008.
mantan aktor cilik dan model iklan yang chill abis. Dia punya julukan Brain di grup karena dianggap paling punya common sense. Hobinya melihara kura-kura. Nah, di video Kartok, Martin bilang kalau Juhun ini member yang paling konsisten alias paling susah ditebak emosinya nih karena datar banget gitu. Saking datarnya kadang member lain bingung nih dia lagi seneng atau sedih. Tapi kalau lagi di asrama nih Juhun katanya paling berisik kalau malam. Suka tiba-tiba fashion show atau main tebak-tebakan mainan. Definisi introvert tapi freak kalau udah nyaman. Nah. Next, Songhyun lahir 13 Januari 2009. Mesin lagu yang udah bikin lebih dari 100 lagu sebelum debut. Di casting pas lagi main di Lotte World. Nah ini nih biang keroknya, si Konho nih maknanya nih. Sering banget kesel nih sama Songhyun. Kenapa? Karena Songhyun ini hobi banget minjem-minjem sampai minta baju member lain. Kocak banget deh interaksi mereka. Nah terakhir, si makne kita, Konho. Lahir pas Valentine, 14 Februari 2009. Mantan perenang semi-pro yang di casting di halte bus. FYI, dia pernah dianalisis sama dokter bedah plastik Korea yang dibilang katanya visual dia nih mirip nih sama Cha Eun-woo. Bahkan proporsi mukanya tuh perfect 100% di umur dia yang baru 16 mau ke 17 ini nih. Dan menariknya, Kono akan menjadi jenius visual di generasi berikutnya. Nah, meskipun badan atletis dan muka yang ganteng nih, Kono ini ternyata lemot banget nih kalau mikir. Di Kartalk, member lain bilang kalau Kono ditanya sesuatu, loadingnya tuh bisa sampai 5 menit sendiri nih baru jawab. Sampai-sampai member lain bisa main HP dulu nih, nungguin dia ngomong. Terus dia ini indecisive parah alias susah banget nih ngambil keputusan. Bahkan cuma buat milih menu makanan. Jadi, kenapa kalian mulai harus nge-stan Kortis sekarang juga? Yang pertama, mereka punya talenta yang gila. Mereka produser lagu TXT, ada mantan atlet, ada mantan aktor cilik. Nah, kualitas mereka nih nggak kaleng-kaleng, bahkan belum ada setahun dari mereka debut, Kortis udah mendapatkan beberapa piala dari award yang bergengsi, mulai dari Rookie of the Year sampai Best Performance. Nah yang kedua, relatable nih. Mereka tuh kayak sekumpulan cowok SMA yang lagi road trip nih. Ada yang lemot, ada yang cengeng, ada yang suka minjem baju, ada yang freak malam-malam, jadi relate banget gitu. Dan yang terakhir sangat hanes gitu. Nah di konten mereka nggak takut nih ngomongin kelemahan masing-masing. Kayak Martin nih ngaku nangis, atau Konho yang loadingnya lama gitu. Ini bikin fans mereka deket banget nih sama mereka. Nah, mereka baru aja debut dan kalau kalian ikutin perjalanan mereka dari sekarang, kalian bisa sombong nih bilang aja, gue udah stan Kortis nih dari zaman Kono masih suka pakai tote bag bekas buat jadi tas-tas hari. Udah itu aja gitu. So itu dia deep dive lengkap tentang Kortis plus fakta-fakta absurd mereka. Gimana nih, udah mulai oleng belum nih biasnya? Langsung aja cek lagu-lagu mereka dan katanya nih mau ada album keduanya nih. So gak sabar banget nungguin lagu-lagu yang kayak gimana nih yang bakal mereka garap nantinya. Dan tonton deh konten-konten seru mereka kalau mau lihat hasilnya. Jangan lupa like, komen, dan siapa nih member yang paling bikin kalian penasaran. See you on the next video and remember always color outside the line. Bye!